Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian kita meskipun offline, meskipun online ya, setelah kita berada di tengah pandemi di mana kajian-kajian offline ya di cancel, kemudian berpindah ke kajian-kajian online. Akan tetapi tetap menuntut ilmu adalah kewajiban yang terus kita lakukan di tengah apapun keadaannya. Karena itulah di antara hal yang harus kita pahami bersama bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban yang tidak mengenal pandemi maupun tidak. Jadi tetap belajar, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan teknologi kita ya, kita sekarang tetap bisa melanjutkan kajian meskipun hanya melalui daring atau online. Dan kita insyaallah akan membahas pembahasan yang baru tentang masalah fikih thaharah, yang kita akan bahas tentang fikih dasar mazhab Syafi'i. Adapun sekarang perjumpaan kita yang pertama, kita akan membahas tentang pengantar ya, fikih mazhab Syafi'i. Jadi kita belum membahas kitab, tapi kita membahas pengantar ya, pintu masuk sebelum kita bahas fikih bersuci atau fikih taharah. Mungkin di antara kita bertanya-tanya, kenapa kita membahas fikih Syafi'i? Maka jawabannya adalah yang pertama, karena mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling besar di negeri kita di Indonesia. Jadi kalau kita menguasai fikih Syafi'i, kita akan menguasai pendekatan dalam berdakwah kepada masyarakat. Karena biasanya orang itu suka dengan sesuatu yang serupa, sama. Ya, satu aliran atau satu jenis. Karena kata Nabi, al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh itu adalah pasukan yang berkumpul. Angkatan laut sama angkatan laut, angkatan darat dengan darat, udara dengan udara. Begitu juga orang-orang negeri kita yang bermadzhab Syafi'i lebih mudah didakwahi dengan pintu madzhab Syafi'i. Jadi ini poin yang pertama. Adapun poin yang kedua, kenapa kita memilih membahas madzhab Syafi'i? Karena ini adalah satu-satunya mazhab dari mazhab yang 4 yang memiliki kitab induk fikih yang langsung ditulis oleh imamnya, yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu kitab yang langsung dikarang oleh Imam Syafi'i. Beda halnya dengan Imam Abu Hanifah yang beliau ya meskipun membahas atau mengarang sebuah kitab yang judulnya Al-Fiqhul Akbar, fikih akbar, akan tapi membahas tentang masalah akidah. Imam Malik menulis kitab Muwatta yang itu mengumpulkan hadis-hadis. Begitu juga Imam Ahmad membahas kitab Musnad Imam Ahmad yang juga mengumpulkan hadis-hadis. Karena itulah ya mazhab Syafi'i memiliki kitab pokok utama yaitu yang inilah menjadi dasar landasan dalam mazhab Syafi'i. Yang kemudian ini diringkas, disyarah, diringkas lagi, disyarah lagi seperti oleh para ulama Syafi'iyah, di antaranya adalah Al-Muzani yang dikenal dengan Nasyirul Mazhabi yang menyebarkan mazhabku kata Imam Syafi'i, kemudian Juwaini, Ghazali, Rafi'i, Nawawi dan seterusnya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, karena Imam Syafi'i adalah poros di antara imam yang 4. Jadi beliau itu belajar dari Imam Malik di kota Madinah yang merupakan ahli hadis, ya, merupakan fikihnya ahli hadis yang banyak berasal dari kota Madinah, dan menggabungkan ilmu belajar dari Syekh Muhammad
Ibn Hasan Asy-Syaibani, yang beliau adalah sahabat atau murid dekatnya dari Imam Abu Hanifah, yang mana beliau adalah ahli ra'i, orang yang mengedepankan kemampuan analisa atau berpikir yang banyak di Kufah. Dan Imam Syafi'i belajar dari kedua metode tersebut. Beliau belajar metodenya ahli hadis dari Imam Malik, dan beliau belajar metodenya ahli ra'i atau ahli logika berpikir, analisa dari Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, sehingga beliau berhasil menggabungkan dua metode ini, sehingga beliau kuat di Al-Quran dan hadis dan kuat dalam kemampuan beranalisa, sehingga beliau juga termasuk orang pertama yang membuat buku atau kitab tentang usul fikih, bagaimana cara pendalilan mengambil hukum dari sumber-sumber hukum. Dan beliau termasuk guru dari Imam Ahmad. Jadi di antara 4 mazhab yang 4 itu semuanya memiliki silsilah ilmu antara murid dan guru. Imam Syafi'i murid dari Imam Malik, dan Imam Syafi'i murid dari Asy-Syaibani yang merupakan sahabatnya Abu Hanifah, dan juga beliau guru dari Imam Ahmad. Ini dalil kepada kita, meskipun kita berbeda pendapat dalam masalah fikih, tapi sebenarnya kita adalah orang-orang yang bersaudara sesama muslim, sehingga di dalam masalah fikih kita mengedepankan lapang dada dan tenggang rasa. Kemudian yang keempat, di antara sebab kenapa kita membahas mazhab Syafi'i, karena banyak sekali ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'iyah. Seperti ulama-ulama yang kompeten dalam masalah hadis, seperti Ibnu Hibban, Daruqutni, Al-Baihaqi, Abu Nu'aim. Kemudian ulama-ulama yang mensyarah kitab hadis seperti Imam Nawawi, yang mensyarah kitab Sahih Muslim dengan syarah yang terkenal. Kemudian juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah kitab kitab Sahih Bukhari menjadi Fathul Bari. Ini merupakan ulama-ulama Syafi'iyah. Kita kenal juga ada dalam masalah tafsir ada Imam Al-Baghawi, Imam Ibnu Katsir. Dalam masalah sirah ada Imam Ibnu Asakir, ya. Dan intinya banyak ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'iyah. Dan yang terakhir, kenapa kita membahas tentang masalah ini? Karena banyaknya kitab dalam madzhab Syafi'iyah. Ya, banyak sekali kitab dalam madzhab Syafi'iyah, dari Al-Um, diringkas, disyarah, diringkas, disyarah, diringkas, disyarah, sampai ke zaman Imam Nawawi, bahkan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dan ini diantara sebab kenapa kita membahas tentang madzhab Syafi'i. Ya, setelah kita membahas tentang pentingnya membahas fikih madzhab Syafi'i, sekarang kita akan mengenal sedikit biografi tentang Al-Imam Syafi'i. Karena diantara kekurangan kita adalah kurang mempelajari biografi para ulama. Padahal dalam kisah-kisah kehidupan mereka banyak sekali pelajaran-pelajaran yang indah, yang luar biasa, yang bisa jadi ibrah bagi kehidupan kita. Di antara ulama yang terkenal adalah Al-Imam Syafi'i. Beliau bernama asli Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Mutallibi. Jadi nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi SAW pada kakek-kakek Nabi yang bernama Abdul Manaf. Dan beliau lahir di Gaza, di Palestina pada tahun 150 Hijriah. Ini tahun yang sama dengan wafatnya Imam besar Imam Abu Hanifah. Dan beliau kemudian pindah ke kota Mekah, kota kelahiran Nabi SAW. Di sanalah beliau berguru dengan Khalid ibn Muslim Az-Zanji, Fudail bin Iyad, Sufyan bin Uyainah, dan banyak ahli-ahli ulama, ahli-ahli ilmu di kota Mekah. Jadi di masa kecil beliau sudah kenal dengan dunia ilmu, dunia keilmuan. Tepatnya ketika beliau berusia 12 tahun. Berusia 12 tahun beliau safar ke kota Madinah, ke kota Nabi SAW. Beliau belajar dengan Al-Imam Darul Hijrah, yaitu Imam Malik ibn Anas. Dan beliau bahkan menghafal Al-Muwatta. Muwatta itu adalah sebuah karangan buku hadis yang ditulis oleh Imam Malik dalam waktu 9 hari. Masya Allah. Jadi beliau dalam waktu 9 hari menghafal kitab Al-Muwatta. Dan beliau bermulazamah menatapi kajiannya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Malik sudah melihat bakat-bakat kejeniusan yang ada pada Imam Syafi'i. Setelah beliau lama belajar dengan Imam Malik, beliau pergi ke Yaman.
belajar dengan ahli ilmu di kota Yaman atau di negeri Yaman. Kemudian beliau pindah ke Irak. Dan disinilah beliau kenal dengan Imam Waqi' ibn Jarrah, kemudian juga Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, ya, yang merupakan tadi sahabat sekaligus murid dekatnya Imam Abu Hanifah. Dan disinilah terkumpul qaul qadim beliau, karena kita paham bersama Imam Syafi'i punya dua qaul, dua pendapat, qaul qadim, pendapat lama, dan qaul jadid, pendapat baru. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang alim ulama merupakan hal yang biasa meralat merevisi ucapan maupun pendapatnya. Kemarin bilang A, kemudian bilang B. Ini bukan ketidakstabilan, bukan sebuah kelabilan, akan tetapi ini adalah bukti, ya, bahwasanya seorang ahli ilmu senantiasa belajar sehingga dia tidak sungkan untuk meralat atau merevisi pendapat beliau yang lama. Dan di Irak inilah dikenal dengan qaul qadim Imam Syafi'i, yaitu pendapat yang lama. Kemudian beliau pun pindah ke negeri Mesir. Dan disinilah beliau banyak mengubah atau meralat, merevisi, merujuk pendapat-pendapat lama beliau di Irak. Dan di sini dikenal dengan qaul jadid, pendapat baru. Yang disinilah beliau menulis kitab Al-Um, ya, kitab induk mazhab Syafi'i, dan juga beliau mengarang kitab Ar-Risalah, yang menjadi kitab pertama dalam dunia usul fikih. Beliau pun dikenal dengan mujaddid, pembaharu abad kedua. Beliau menggabungkan ilmu ahli hadis dan ya fikih ahli hadis dan fikihnya ahli ra'yi, menggabungkan kemampuan menguasai hadis dan kemampuan menguasai logika, analisa dan kemampuan berfikir dari ahli ra'yi yang berada di Kufah. Karena di Kufah itu kan jauh dari Madinah, sehingga hadis-hadis yang sampai kepada Imam, ya, Abu Hanifah dan teman-temannya sedikit, sehingga mereka lebih mengedepankan kemampuan berfikir, beranalisa. Dan beliaulah orang pertama yang membuat pondasi landasan di dalam masalah usul fikih. Dan beliau pun wafat di Kairo, di negeri Mesir pada tahun 204 Hijriyah. Jadi beliau wafat ketika berusia kurang lebih 54 tahun. Dan beliau memiliki murid di antaranya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, Abu Thawr al-Muzani, yang dikenal dengan Nasyirul Mazhabi, ya, yang dikenal dengan penyebar mazhabku, dan juga Imam Buwaiti dan ulama-ulama yang lainnya. Dan ada banyak ulama-ulama Syafi'iyah. Di antaranya di abad kelima kita kenal dengan Imam Mawardi, Imam Juwaini, Imam Baihaqi, pengarang kitab Sunan Kubra dan Syu'abul Iman. Juga di abad ke-6 kita kenal dengan Imam Al-Ghazali, kemudian Imam Al-Baghawi, pengarang kitab tafsir. Di abad yang ke-7 ada Ibnu Salah, ya, termasuk ulama hadis. Al-Izz ibn Abdissalam, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Ibnu Daqiq Al-Id. Ini di antara ulama-ulama yang kompeten dalam masalah hadis. Kemudian juga di abad yang ke-8 kita kenal dengan Imam As-Subki. Selanjutnya ada Imam As-Suyuti, Zakaria Al-Ansari yang dikenal dengan Syekhul Islam, begitu juga Ibnu Hajar Al-Haytami dan seterusnya. Jadi intinya banyak sekali ulama-ulama Syafi'iyah, ya, yang berkompeten atau yang membuat garisan sejarah yang indah di dalam dunia ilmu. Dalam dunia ilmu hadis misalnya kita kenal dengan Imam Daruqutni. Beliau adalah seorang Syafi'i. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Abu Nu'aim, Ibnu Al-Munzir, Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Al-Baihaqi, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Imam Nawawi, ini semuanya adalah ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Soal ilmu ahli usul atau usuli dikenal dengan Imam Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, Imam Ar-Razi, As-Subki, Al-Baydawi. Dari ahli sejarah ada Ibnu Al-Asakir, Imam Az-Zahabi. Beliau termasuk muridnya atau termasuk, ya, mazhab Syafi'i meskipun beliau muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Begitu Ibnu Katsir. Beliau meskipun muridnya Ibnu Taimiyah, beliau bermadzhab Syafi'i. Ibnu Al-Athir yang mengarang kitab Tabaqat dan yang lainnya. Adapun ahli tafsir ada Imam Mawardi, Imam Baghawi, dan termasuk juga Al-Hafidh Ibnu Katsir. Ini diantara kilas, ya, sedikit tentang ulama-ulama madzhab Syafi'i. Kemudian kita akan mengenal kenapa kita membahas fikih, ya. Kenapa kita membahas fikih? Maka sebelum itu kita akan mengenal apa itu kitab fikih, dan ini semua saya ambil dari kitab Taqirat Sadidah, ya, tentang madhab, ya, kitab-kitab tentang mazhab, ya, Syafi'i. Yang pertama kita bahas tentang masalah kenapa kita membahas kitab fikih, ya. Dan kenapa kita sudah bahas kenapa kita mengambil madhab Syafi'i.
Sekarang kita membahas kenapa kita mengambil ya fikih. Fikih secara bahasa artinya adalah pemahaman, ya. Secara bahasa artinya adalah pemahaman. Ini maksud fikih. Ada yang mengatakan pemahaman yang mendalam. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, fikih adalah ilmu, sebuah ilmu atau pengetahuan, ya, ilmu atau pengetahuan yang membahas hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amal-amal perbuatan. Jadi yang dibahas adalah amal perbuatan, bukan ideologi, bukan keyakinan, bukan pemahaman, bukan pendapat, ya, bukan hasil dari pemikiran, bukan tentang ideologi, tapi tentang membahas perbuatan, ya. Jadi yang akan dibahas adalah perbuatan. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita membayar zakat, bagaimana kita misalnya menunaikan ibadah puasa, kemudian haji, umrah ke Baitullah. Ini dibahas di dalam ya fikih, ilmu fikih. Adapun ya sumber ilmu fikih sendiri ada 4 ya yang dibahas di sini. Yang pertama ada Alkitab, maksudnya adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah As-Sunnah, ya, Sunnah hadis Nabi SAW yang sahih, yang valid. Yang ketiga adalah Al-Ijma'. Al-Ijma' adalah kesepakatan para ulama, ya, di generasi salaf dalam hukum Islam, ya, dalam urusan agama setelah wafatnya Nabi SAW. Itu termasuk ya istimdadnya ilmu fikih. Jadi yang pertama adalah Alkitab, ya, Al-Quran. Yang kedua As-Sunnah. Yang ketiga Ijma'. Ijma' adalah konsensus, kesepakatan para ahli ilmu setelah wafatnya Nabi SAW dalam urusan agama. Ya, jadi kalau misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, itu bukan ijma' dalam ilmu fikih. Akan tetapi yang dibahas adalah ilmu agama. Yang keempat adalah Al-Qiyas. Qiyas artinya membandingkan antara asal dan fara', antara pokok dan cabang. Pokok itu yang ada dalilnya, sedangkan cabang yang ingin kita tahu, ya, cari tahu dalilnya, kita samakan karena ada kesamaan ilah, kesamaan sebab suatu hukum. Jadi intinya fikih adalah sebagaimana kata Imam As-Subki, al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah. Jadi fikih itu kata Imam As-Subki, seorang madhab Syafi'i, ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang berupa amal perbuatan al-muktasab min adillatiha tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi tema fikih itu adalah af'alul mukallafin, perbuatan-perbuatan orang yang diberikan taklif, tanggung jawab syariat, seperti sholat, zakat, haji, menikah, bermuamalah. Dan apa samrohnya, apa buah kita belajar ilmu fikih? Yang pertama adalah imtisalu awamirillah, bisa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat takwa. Jadi kita belajar fikih untuk beribadah. Dan namanya ibadah itu melakukan perbuatan, ya, melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Artinya apa? Artinya belajar ilmu fikih untuk mencapai hakikat takwa, dan inilah yang mendapatkan kita, menjadi sebab kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi tujuannya ya sangat mulia, dan termasuk keutamaan ilmu fikih adalah ilmu yang paling afdal setelah ilmu tauhid, ilmu akidah. Dan di antara hal yang merupakan keliru adalah memisahkan antara akidah dan fikih. Sebagian orang tidak mau belajar fikih dengan alasan belajar akidah. Ini keliru. Kenapa? Karena akidah tidak akan pernah sempurna kecuali dengan belajar fikih. Orang yang punya keyakinan kuat dalam masalah tauhid, tapi tidak bisa sholat, tidak bisa thaharah, bersuci, tidak bisa haji dengan benar, juga kurang ya ketakwaannya. Jadi ini adalah dua ilmu yang berkesinambungan, yang bisa digabungkan dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya. Ya. Dan banyak dalil-dalil yang membahas tentang ya keutamaan ilmu fikih. Ya, faedah ilmu fikih di antaranya adalah Al-Quran, surah At-Taubah ayat ke-112. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah."
Tidak sepatutnya semua orang-orang beriman itu pergi berjihad ke medan perang. Semuanya perang. Nggak sepatutnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Hendaklah ada, ya mengapa tidak ada sebagian orang-orang yang pergi untuk mendalami ilmu agama. Jadi jangan jihad semua dengan pedang, tapi jihad juga dengan ilmu agama, belajar ilmu agama, tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan agar mereka bisa kembali ke kampung-kampung mereka, ya ke negeri-negeri mereka untuk memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka pulang ke sana agar kaumnya waspada terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, belajar fikih, belajar agama adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di antara hadis tentang keutamaan ilmu fikih adalah ya sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah menjadikan dia faqih, paham dalam agamanya. Artinya ketika seseorang mendalami ilmu agama termasuk fikih, maka itu artinya Allah ingin kebaikan pada dirinya. Karena belajar fikih kan belajar yang menggunakan ya konsentrasi, menggunakan pemikiran, sehingga kita butuh ya daya upaya lebih besar. Akan tetapi balasannya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin kita menjadi pribadi yang lebih baik dengan memperbaiki ibadah kita, dimulai dengan belajar ilmu fikih. Jadi intinya kita belajar ilmu fikih ya, ini niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukankah ibadah adalah hikmah Allah menciptakan kita? Dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56, kita sering mendengar Allah berkata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Artinya belajar fikih adalah bagian dari hikmah Allah menciptakan kita. Karena kita nggak mungkin beribadah kepada Allah, nggak mungkin bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, bisa haji, umroh, kecuali dengan belajar ilmu tentang ibadah, yaitu ilmu fikih. Karena itu penting sekali kita belajar ilmu fikih, karena ini menjadi realisasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan banyak sekali hadis-hadis yang memuji orang yang memahami hadis fikih yang tidak kita sebutkan semua di sini. Ya, yang jelas kita pahami bersama tadi bahwasanya fikih itu intinya adalah ilmu yang membahas tentang hukum syariat yang berupa amal-amal perbuatan kita, baik ibadah, muamalah, munakahah, ya atau jinayah dan yang semisalnya. Ya. Ini tentang masalah sumber hukum fikih. Dan adapun objek pembahasan fikih sendiri itu sebagian lama membagi menjadi 4. Ya, yang pertama adalah fikih ibadah, dimulai dari thaharah, salat, zakat, puasa, haji. Kemudian ada fikih muamalah, fikih jual beli, sewa menyewa, gadai, ya, yang berkaitan dengan masalah jual beli, bisnis dan semisalnya. Yang ketiga ada namanya fikih munakahah, fikih pernikahan, tentang bagaimana rumah tangga, bagaimana perceraian, bagaimana hak pengasuhan anak, bagaimana tentang hukum warisan. Ini juga dibahas dalam ilmu fikih. Dan yang keempat adalah fikih jinayah, ya fikih tentang bagaimana hukuman ya bagi pelaku kriminal yang berbuat ya pelanggaran terhadap hukum Islam. Ini diantara hal yang harus kita pahami bersama tentang muqaddimah, pengantar dari hukum-hukum syar'i ya. Dan diantara hal yang harus kita pahami bersama juga bahwasanya ilmu fikih yang kita akan bahas di sini adalah kitab fikih yang berjudul Al-Fiqhu Syafi'i lil Mubtadi'in, ya fikih Syafi'i bagi para pemula. Ya, jadi ini yang dikarang oleh Syekh Ahmad Mahmud Abu Hasubah. Ya. Dan ini adalah fikih yang sangat dasar sekali dan saya akan menggunakan tambahan dari kitab Taqrirat Sadidah. Hanya saja di sini saya menggunakan metode ya nakilul fatwa, hanya membahas kitab. Jadi tidak menguatkan, tidak menterjih. Jadi saya mengikuti tarjihnya pengarang. Nah, jadi untuk menyikat waktu, kita tidak bicara panjang lebar dalam masalah fikih. Yang penting selesai, thaharah selesai, salat selesai,
Karena kita nggak bahas masalah tarjih. Kita cukup mengenal, oh ini mazhab Syafi'i. Adapun masalah tarjih itu bisa membaca atau mengikuti kajian-kajian yang lainnya. Dan kabar gembiranya mazhab Syafi'i ini kebanyakan ya pendapat yang rajih. Ya alhamdulillah. Jadi tidak benar kalau kita mempelajari suatu mazhab banyak salahnya, karena mazhab itu adalah alat bantu, ya alat bantu untuk mempelajari fikih. Karena ya rumus-rumus yang sederhana. Sebagaimana kita kalau anak SD kan belajar rumus-rumus, adapun tahu dari mana cara rumus tersebut itu di bangku kuliah. Dan sekarang kita mempelajari dasar-dasarnya, hukum-hukumnya untuk kita amalkan, untuk kita ibadah. Adapun tahu dalilnya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW secara pendalilan, ini butuh ilmu-ilmu khusus seperti ilmu bahasa Arab, ilmu usul fikih, ya, ilmu tentang bagaimana cara beristinbat, beristidlal, berdalil dari dalil-dalil mengeluarkan hukum-hukum. Dan yang kita pahami bersama bahwasanya hukum-hukum syar'i itu ya diantaranya dikenal dengan hukum taklifi yang 5. Karena ini termasuk bagian fikih ya, kita akan bahas sebelum kita masuk, kita akan bahas tentang masalah hukum syar'i yang taklifi. Itu ada 5. Yang pertama adalah al-fard atau yang kita kenal dengan wajib. Yang kedua as-sunnah mandub atau mustahab, ya dianjurkan. Yang ketiga adalah haram. Yang keempat adalah makruh, ya dibenci. Yang terakhir adalah mubah, diperbolehkan. Ya ini sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ibn Ruslan dalam manzumahnya. Kita bahas satu persatu tentang masalah kewajiban al-fard. Ya. Apa itu al-fard, kewajiban atau wajib? Ya. Itu secara bahasa adalah ma talabahu syari' talaban ya jaziman. Ya. Atau ya sesuatu yang diperintah oleh syariat dengan permintaan yang lazim, yang harus. Jadi wajib itu sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan ya perintah yang harus, nggak boleh nggak. Seperti sholat 5 waktu, namanya wajib. Berpuasa bulan Ramadan, jadi diperintahkan dengan penekanan yang sangat kuat. Hukumnya yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Hukumnya sesuatu yang wajib itu kalau dikerjakan ya maka diberi ganjaran pahala. Kalau dia meniatkan imtisal, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'aqabu tarikuhu, dan orang yang meninggalkan hal yang wajib diancam dengan iqab, dengan hukuman. Jadi ini adalah sebuah definisi yang harus diperjelas. Jadi wajib itu kapan berpahala? Kalau kita meniatkan itu sebagai ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang misalnya ya mengangkat celananya di atas mata kaki misalnya, tapi tanpa menganggap itu perintah dari syariat karena ya style, karena gaya anak muda, padahal itu adalah sebuah kewajiban, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Orang yang melihara jenggot karena style, mengikuti artis fulan atau alan, dia pun tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia tidak imtisalan, tidak meneladani perintah Allah dan Rasulullah SAW. Dan juga orang yang meninggalkan kewajiban itu tidak pasti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara akidah manhaj kita Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah hendak ampuni, Allah ampuni, enggak diazab, enggak disiksa. Jadi yang lebih bagus kita katakan kewajiban itu jika dikerjakan berpahala jika dia meniatkan sebagai melakukan perintah Allah, dan jika ditinggalkan dia berhak mendapatkan siksa. Ya, bukan pasti disiksa, tapi berhak mendapatkan siksa. Ini ya kewajiban dan punya banyak ya muradif atau sinonim, di antaranya adalah maktub, wajib, rukun, lazim. Ini di antara kosakata yang menunjukkan sebuah kewajiban. Ini yang pertama. Yang kedua adalah as-sunnah. Ya. Atau al-mustahab atau al-mandub. Ini adalah ma talabuhu syari' talaban ghaira jazim. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, diperintahkan, disuruh, tapi tidak harus. Ya. Jadi diperintahkan tapi tidak harus. Jadi diperintahkan tapi kalau nggak sih nggak masalah, begitu. Ini namanya mandub, namanya sunnah, namanya mustahab.
Hukumnya yuthabu fa'iluha imtisalan wa la yu'aqabu tarikuha. Kalau dikerjakan dengan niat imtisalan, maka dia diberikan pahala. Ya, jadi kalau orang melaksanakan sunnah bukan gara-gara perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan gara-gara perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia tidak mendapatkan pahala. Jadi ini diantara hal yang harus kita pahami. Ketika kita mengerjakan amalan ibadah sunnah, maka kita harus niatkan ini sebagai ibadah. Ini bukan sekedar style, bukan sekedar ngikut orang, bukan sekedar ya gaya, tapi karena ini perintah Allah, perintah Nabi, maka ini kita mendapatkan pahala. Dan orang yang meninggalkannya tidak berhak disiksa. Jadi harus kita pahami bersama. Ibadah yang hukumnya sunnah, maka kita nggak boleh mencela seorang yang meninggalkannya. Kenapa tidak tahiyatul masjid? Kenapa tidak rawatib? Kenapa tidak sholat malam? Kenapa tidak puasa Syawal? Nggak boleh kita cela karena dia tidak meninggalkan kewajiban. Karena orang yang meninggalkan sunnah la yu'aqab tarikuha, tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Jadi boleh kita keras terhadap diri sendiri, tapi kita nggak boleh keras terhadap orang lain. Boleh menasihati orang untuk berbuat perbuatan sunnah, akhi, ya, puasa sunnah, sholat sunnah, silakan. Tapi mencela karena seorang meninggalkannya ini tercela. Ini tidak dibenarkan. Dan muradifnya banyak sekali. Contohnya adalah al-mandub, al-mustahab, al-hasan, kemudian an-nafilah, kemudian tatawwu, fadilah. Ini diantara kosakata ya atau sinonim dari sunnah ya, dari mandub. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah al-haram, ya, yang diharamkan. Secara bahasa artinya al-mahzur, yang dilarang, yang dicegah. Adapun definisinya adalah manaha anhu syari' nahyan jaziman. Sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang tegas, yang pasti, nggak boleh. Titik, nggak ada komang-komanya. Ini namanya haram, yang tidak ada negosiasi di sana. Ini secara definisi. Adapun secara hukum, yuthabu tarikuhum tithalan. Orang yang meninggalkan hal yang haram dapat pahala. Kapan? Kalau dia meniatkan ibadah. Kenapa kamu tidak pacaran? Aduh, karena nggak laku, nggak dapat pahala. Kenapa nggak minum-minuman keras? Aduh, karena nggak ada uangnya, nggak dapat pahala. Tapi kenapa tidak ya pacaran? Oh, gara-gara saya takut itu adalah dosa. Ini berpahala. Jadi intinya seseorang meninggalkan hal yang haram bisa berpahala kapan? Kalau dia mengatakan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencuri nggak jadi mencuri gara-gara apa? Omzet sepi. Mencuri motor. Ya, pencuri motor, dia lagi nyari motor nggak dapat. Dia berhenti mencuri. Bukan gara-gara takut dosa, tapi gara-gara udah nggak musim lagi sekarang curi motor. Jadi dia meninggalkan perbuatan haram bukan karena Allah Subhanahu wa taala dia tidak mendapatkan pahala. Tapi orang yang mencuri kemudian dia bertobat, dia nggak mau mencuri, kenapa? Karena dia tahu perintah Allah adalah meninggalkan perbuatan mencuri, maka orang seperti ini baru mendapatkan pahala. Wa yu'aqabu fa'iluhu, dan pelakunya berhak mendapatkan iqab. Sekali lagi dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar maupun dosa kecil tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ampuni insya'a azzabah wa insya'a ya ghafarah. Kalau Allah berkehendak Allah ampuni, kalau Allah berkehendak Allah maafkan. Ya Allah azab, Allah siksa. Jadi intinya kita nggak bisa memastikan neraka bagi pelaku dosa karena semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Khawarij yang berpendapat setiap pelaku dosa besar pasti masuk neraka. Ini keliru. Ya, kenapa? Karena banyak hadis-hadis tentang syafaat, tentang hal-hal yang semisalnya. Dan di antara muradifnya dari kata haram adalah mahzur. Ya, mamnu' azan, dosa al-ma'siyah, al-mazjur, al-mutawa'ad alaih, dan yang lainnya. Yang keempat adalah al-makruh. Makruh secara bahasa artinya al-marghubu anhu, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai. Adapun secara istilah artinya manaha syari' anhu nahyan ghairu jazim, sesuatu yang dilarang oleh syariat tapi larangannya nggak tegas. Ini nggak boleh nih, tapi ya nggak harus. Ini namanya makruh. Adapun hukumnya la yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, yuthabu ala tarkihi imtisalan wa la yu'aqabu ala fi'lihi.
Sesuatu yang kalau dia tinggalkan, dia dapat pahala. Kapan? Kalau dia imtisalan, mengikuti perintah Allah dan Rasulullah. Dan orang yang tidak meninggalkannya, ya, atau orang yang mengerjakannya pun tidak berhak mendapatkan siksa karena makruh, tidak batas haram. Jadi dia kerjakan, maka ini dia tidak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah al-mubah. Ya, terakhir adalah al-mubah. Cara bahasa artinya jaiz, boleh. Jadi boleh iya, boleh tidak. Ini mubah, tidak ada kaitan dengan perintah maupun larangan. Maka tarkuhu wa fi'luhu ala sawa. Definisinya adalah sesuatu yang perintah dan larangannya sama. Adapun hukumnya, ya, la yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu illa biniyati shalihah. Fayuthab. Adapun hukum dari mubah adalah dia pelakunya tidak diberi pahala dan yang meninggalkannya tidak mendapatkan, ya, tidak berhak diberikan siksa kecuali dengan niat yang soleh. Ini perhatikan luar biasanya niat, teman-teman. Sesuatu yang mubah bisa menjadi pahala dengan niat yang baik. Makan mubah, minum mubah. Tapi kalau kita niatkan makan minum agar bisa lebih menguatkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, niatnya nih makan biar kuat isi kajian, maka jadi pahala. Misalnya istirahat tidur, kenapa dia tidur? Dia niatkan agar besok fit untuk beribadah, untuk cari nafkah, berpahala. Inilah the power of niat, ya, kekuatan niat. Jadi niat itu bisa menjadikan ibadah atau sesuatu yang mubah bernilai ibadah. Tidur, ya, makan, minum, ya, mencari nafkah, atau bercengkrama dengan istri, ini termasuk hal-hal yang mubah yang kalau kita niatkan bisa menjadi ibadah yang luar biasa. Karena itulah seorang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, saya kalau tidur berharap pahala sebagaimana saya berharap pahala ketika sholat malam. Jadi dia niatkan tidurnya untuk sholat malam sehingga dihitung pahala. Ini di antara luar biasa sekali. Bagi orang yang sadar, orang yang paham ilmu agama berbeda. Dia bisa menjadikan amal-amal mubah, ya, bernilai pahala. Tapi orang yang lalai, ibadahnya bernilai mubah karena nggak ada niat. Ya, karena ibadahnya kosong dari niat. Dia mencari nafkah, nggak ada niat ibadah. Ya, dia dengar pengajian, tidak ada niat ibadah. Ya, dia misalnya bantu dakwah, nggak ada niat ibadah. Niatnya hanya ikut-ikutan. Maka dia nggak mendapatkan pahala. Inilah pentingnya kita meniatkan ini sebagai ibadah. Perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan muradif dari mubah adalah jaiz atau halal atau at-talaq. Ini diantara, ya, hukum-hukum taklifi yang kita kenal, yaitu hukum yang 5 atau al-ahkamul khamsah. Yang pertama adalah wajib, kemudian sunnah, kemudian haram, kemudian makruh dan mubah. Dan ada hukum-hukum yang lain, contohnya hukum wad'i seperti sah atau tidak sahnya, ya, suatu perbuatan. Ini juga dibahas, ya. Jadi kapan sesuatu itu sah atau tidak sah itu pun dibahas dalam ilmu fikih. Jadi intinya kita akan membahas kitab fikih Syafi'i ke depannya insyaallah, membahas dari awal, dari nol tentang fikih dasar thaharah. Ini penting sekali karena thaharah itu kuncinya sholat, sedangkan sholat adalah rukun Islam, ibadah yang paling luar biasa, ya. Ya, rukun Islam kedua, tapi rukun Islam yang pertama dalam masalah ibadah. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua, ya. Dan semoga ini bisa menghibur juga teman-teman yang rindu dengan pengajian offline, ya. Semoga dengan kita semangat menghadiri kajian atau mendengar kajian online, Allah memberikan kemudahan kita bisa menghadiri kembali kajian offline. Ya, karena di antara cara kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala ada bersyukur. Bersyukur ada kajian online, maka Allah akan mudahkan kajian offline. Jadi teman-teman semua belajar ilmu agama itu sampai mati, ya. Kata Imam Ahmad ketika ditanya sampai kapan kita belajar, ilal maut, sampai mati. Karena belajar nggak kenal pensiun, belajar tidak kenal vakum, belajar kita tidak kenal lockdown, ya, tapi karena ini adalah kewajiban kita sampai kita meninggal, ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dalam Ibnu Majah Nabi mengatakan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim tanpa terkecuali, laki-laki, perempuan, dewasa, tua, ya, jomblo, yang sudah nikah, semuanya punya kewajiban yang sama, yaitu belajar ilmu agama.
Dan ilmu agama adalah ibadah, sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang al-yakin, sampai datang kematian yang diyakini. Dan ini adalah salah satu ya wasilah kita belajar ilmu agama, terutama belajar ilmu fikih, karena ini adalah ilmu yang sangat penting sebagai esensi sebuah ibadah seorang hamba. Kita bertauhid, kita punya akidah yang sohehah, tapi kalau tidak diimbangi dengan ibadah yang solehah, maka itu tidak bisa menjadi penyelamat kita di akhirat kelak. Karena itulah buah dari akidah adalah ibadah, dan itu adalah belajar ya fikih. Dan kita bahas fikih Syafi'i, karena adalah fikih yang kita bahas di negeri kita. Dan alhamdulillah kebanyakan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada perjumpaan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa melanjutkan ke depannya masuk ke pembahasan tentang taharah, tentang fikih dasar taharah, kemudian masuk ke pembahasan masalah air ya dan yang semisalnya. Ya demikian, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera mengangkat wabah yang sedang menimpa kita ini, sehingga kita kembali bisa melanjutkan kajian rutin kita, kajian fikih kita, kajian akidah kita ya bersama-sama di masjid ya di saat yang aman, damai, dan kita semua dalam keadaan berbahagia. Demikian, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.